Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi. Nah, kita kembali pertemuan lagi di dalam pertemuan kedua. Ada yang masih ingat pertemuan pertama kita membahas apa? Ya, kita membahas tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam atau sering disebut dengan zaman jahiliyah. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang peradaban Islam di awal-awalnya atau yang sering disebut dengan peradaban di masa Rasulullah SAW. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana tentang strategi dakwah Nabi di kota Mekah SAW dan bagaimana hambatan-hambatannya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dulu. Semoga pelajaran kita pada hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, apakah ada yang tidak berhadir pada pertemuan ini? Oke, berhadir semua. Jadi alhamdulillah pada pertemuan kedua ini semua siswa atau peserta didik hadir semua. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita menyiapkan buku dan pulpen untuk mencatat hal-hal yang penting walaupun hanya sebatas daring atau sebatas online. Jadi jangan pernah kita kendurkan semangat untuk belajar walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Dan juga kepada peserta didik untuk selalu menjaga kesehatannya, memakai masker apabila keluar rumah, dan jaga jarak dan hindari kerumunan untuk menghindari virus COVID-19. Jadi pada pertemuan ini pertama-tama kita harus memahami dulu materi sebelumnya. Ada yang masih ingat atau mampu menjelaskan apa yang dibahas di materi sebelumnya? Oke, tidak ada yang mampu membahas atau tidak ada yang masih ingat lagi apa yang kita bahas minggu semalam. Jadi minggu semalam kita membahas tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Jadi bagaimana jahilnya bangsa Arab sebelum Islam, yang mana bangsa Arab itu atau budaya pada saat itu yaitu menyembah berhala, mabuk-mabukan dan hal sebagainya. Jadi bangsa itu disebut dengan bangsa kebodohan karena bangsa Arab sebelum Islam sangat tradisinya itu sangat di luar manusiawi. Jadi langsung aja kita masuk ke pembelajaran. Pada pembelajaran pertama ini kita akan menjelaskan atau kita akan melihat dulu video bagaimana tanda-tanda alam atau bagaimana keistimewaan sebelum Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi ini. Jadi kita lihat dulu video ini. Marhaban ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di hari Senin, tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Waktu itu banyak terjadi kejadian menakjubkan yang menyertai kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain hancurnya pasukan bergajah Abraha yang hendak menyerang Ka'bah oleh kawanan burung ababil yang membawa batu-batu dari tanah yang membakar. Batu-batu tersebut kemudian ditimpakan dari atas ke kepala bala tentara Abraha. Kedahsyatan peristiwa ini pun diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Pada malam menjelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pintu-pintu surga dibuka lebar, sementara pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ribuan malaikat turun ke bumi sehingga memenuhi seluruh gunung di Makkah. Bulan pun terbelah, bintang bersinar begitu terang. Burung-burung yang penuh cahaya memenuhi ruang rumah Aminah. Tidak hanya itu, Aminah juga mengalami hal-hal yang luar biasa dan tidak lazim selama mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan wanita hamil lainnya, Aminah tidak pernah merasakan rasa letih, payah, dan lesu ketika mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Di dalam kitab An-Nimatul Kubro Alal Alam dikisahkan banyak kejadian mengagumkan dan menarik yang menimpa Aminah selama mengandung, utamanya selama 12 hari sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mulai dari malam tanggal 1 hingga malam tanggal 12 Rabiul Awal. Pada malam tanggal pertama, Aminah mendapatkan kedamaian dan ketenteraman dari Allah sehingga ia merasa begitu tenang dan damai. Pada malam kedua, Aminah menerima seruan berita dari Allah kalau ia akan segera mendapatkan anugerah yang agung dan mulia. Pada malam ketiga, lagi-lagi Aminah menerima pesan dari Allah bahwa ia sebentar lagi akan melahirkan Nabi paling agung dan paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam keempat Rabiul Awal, suara zikir malaikat terdengar dengan jelas hingga ke telinga Aminah. Memasuki malam kelima, Aminah mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan mimpi tersebut Nabi Ibrahim meminta Aminah untuk bergembira karena telah mengandung Nabi Muhammad, yakni Nabi pemilik keutamaan. Pada malam keenam, Aminah melihat cahaya memenuhi sudut-sudut alam semesta hingga tidak ada kegelapan padanya. Tidak lain ini adalah untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Pada malam ketujuh, Aminah melihat malaikat ramai-ramai mendatangi rumahnya. Mereka menyampaikan kabar gembira bahwa waktu kelahiran Rasulullah semakin dekat. Pada malam ke-8, Aminah mendengar berita hatif yang menyerukan kepada seluruh penghuni alam semesta untuk berbahagia karena kelahiran Nabi kekasih Allah telah semakin dekat. Pada malam ke-9, Aminah begitu tenang dan damai. Tidak ada rasa susah dan sedih sedikit pun padanya, lantaran Allah telah menganugerahkan Aminah kasih sayang yang begitu melimpah. Pada malam ke-10, Aminah melihat kalau tanah Mina dan Khaif bergembira menyambut kelahiran Rasulullah. Pada malam ke-11, Aminah melihat seluruh penghuni langit begitu senang menyambut detik-detik kelahiran Rasulullah. Pada puncaknya, yakni malam ke-12 Rabiul Awal, Aminah yang ada di dalam rumah melihat langit begitu cerah, tidak ada mendung sama sekali. Mulanya Aminah menangis bersedu-sedu karena pada malam ini ia sendirian di rumah. Abdul Muthalib sang kakek Rasulullah tengah bermunajat di Ka'bah. Namun kemudian Allah mengutus 4 wanita utama untuk menemani Aminah selama proses kelahiran Rasulullah. Mereka adalah Hawa istri Nabi Adam, Sarah istri Nabi Ibrahim, Asiyah binti Muzahim, dan Maryam binti Imran ibunda Nabi Isa alaihissalam. Setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak peristiwa tidak lazim juga terjadi, yakni arsy bergetar hebat, seluruh langit dipenuhi cahaya sehingga menjadi terang, Istana Kisra berguncang begitu dahsyat sehingga menyebabkan 14 balkonnya roboh, api abadi yang disembah oleh umat Majusi padam, gereja di sekitar Buhaira roboh, bahkan Ka'bah juga ikut bergetar selama 3 hari karena bahagia menyambut kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, itulah kisah detik-detik lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai rasa wujud cinta kita kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita bersama baca sholawat. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau fid dunya wad dunya tal akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholli ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita sudah melihat video tentang bagaimana keistimewaan Rasulullah SAW sebelum dia dilahirkan. Jadi bagaimana ibu beliau sebelum Rasulullah dilahirkan pada hari-hari terakhir atau hari-hari menuju Rasulullah SAW dilahirkan, banyak sekali tanda-tanda atau banyak sekali firasat-firasat dari Allah kepada ibunda beliau Siti Aminah tentang anak beliau yang luar biasa yang akan menjadi Nabi akhir zaman. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang sejarah atau ada beberapa riwayat dan pendapat perihal kepada kapan Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Riwayat yang paling masyhur menyebutkan kalau Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun gajah, tahun di mana Raja Abrahah dengan pasukan gajahnya menyerang Ka'bah. Namun, kapan persis Nabi Muhammad SAW dilahirkan menjadi perbedaan. Di kalangan umat Islam, riwayat yang paling populer menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 29 Agustus 580 Masehi.
Pendapat ini didasarkan pada sebuah riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah SAW dilahirkan di hari Senin tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Di dalam kitab Al-Mukhtar Al-Kabir fi Sirah Al-Rasul tahun 1993, karangan Imam Ijaduddin bin Badruddin Al-Kinani menyatakan bahwa pendapat ini adalah sahih. Pendapat itu juga dikuatkan dengan riwayat Qash bin Maqamah, meski tidak disebutkan secara detail dan berapa tanggalnya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Qash bin Maqamah katakan kalau dirinya dan Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun yang sama, yaitu pada tahun Gajah. Sementara sejarawan Al-Mas'udi sebagaimana dikutip dari buku Membaca Sirah Nabi dalam Sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih dari Imam Quraisy Shihab tahun 2018 berpendapat kalau Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 8 Rabiul Awal atau 4 hari lebih dari pendapat yang populer selama ini. As-Sa'di menyatakan tanggal itu dengan kehadiran pasukan bergajah Raja Abraha. Jadi itu penjelasan dari Bapak, sambungan atau lebih melengkapi dari video tadi. Apakah ada pertanyaan dari kalian tentang awal-awal Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Bapak lanjut ke materi selanjutnya tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, baik strategi dakwah secara diam-diam ataupun terbuka. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi di kota Mekah. 2 tahun setelah kenabian Nabi Muhammad SAW belum menyebarkan risalahnya, karena memang pada waktu itu Allah belum mengintahkan untuk berdakwah. Barulah setelah kedua ayat turun, yaitu yakni ayat Mudaththir ayat 1-7, beliau menjalankan aktivitas dakwahnya. Peristiwa turunnya wahyu kedua ini dikenal sebagai peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW, karena di dalamnya berisi perintah untuk menyebarkan risalah. Pada mulanya dakwah Rasulullah SAW di Mekah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan untuk menghindari munculnya gejolak frontal yang sangat mungkin terjadi di Mekah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi pertama kali dilakukan di seputar keluarga dekatnya Rasulullah SAW. Selain itu juga dilakukan di kalangan orang tertindas, lemah, dan membutuhkan pertolongan. Selain Khadijah, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan keluarganya adalah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan dari kalangan budak adalah Zaid bin Harithah, dan dari kalangan teman dekatnya yakni adalah Aqid bin Utsman, kemudian dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Nama 4 orang inilah yang menjadi pengikut Nabi selama beliau berdakwah selama 3 tahun. Dengan perantara temannya Abu Bakar, banyak orang yang ikut masuk Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah bin Zarrah, Abdurrahman bin Auf, Akan ibni Abi Al-Arqam, Fatimah binti Khattab, adik dari Umar bin Khattab, Said bin Zaid al-Dawi, suami dari Fatimah bin Khattab, dan lainnya. Setelah itu Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan menjadi pintu ujian terberat yang dialami Rasulullah SAW beserta pengikut-pengikutnya. Aksi dakwah pertama kali ditunjukkan kepada keluarga besarnya, yakni Ibni Hashim. Pada waktu itu dakwahnya dikemas dalam bentuk acara jamuan makan malam sederhana. Ketika itu Rasulullah SAW setidaknya mengundang beberapa tokoh, kurang lebih 40 tokoh dari kabilah Ibni Hashim untuk makan malam bersama. Dalam acara tersebut Rasulullah SAW menjelaskan tentang kebenaran yang telah datang kepadanya. Beliau mengajak kabilah Ibni Hashim untuk mengikuti kebenaran itu, tetapi hasilnya mereka tidak menerima ajaran Rasulullah SAW, bahkan meninggalkan tempat itu sebelum berakhirnya acara. Di lain waktu acara tersebut diadakan kembali. Kali ini para tamu undangan mulai mendengarkan perkataan beliau, namun tidak ada satupun dari mereka yang meresponnya secara positif. Kenyataan itu tak membuat Rasulullah SAW beserta para pengikutnya jera melakukan ceramah atau pidato terbuka di dekat sofa.
Pidato itu berisi perihal kerasulannya. Ia memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan bahwa dirinya diutus untuk mengajak mereka yang meninggalkan paganisme atau penyembahan terhadap berhala. Beliau menegaskan bahwa Tuhan yang wajib disembah adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Mendengar hal itu, masyarakat Quraisy tersentak kaget. Mereka sangat marah karena hal itu menghina tradisi dan kehormatan mereka. Para pembesar Quraisy membentak dan memaki Rasulullah SAW dengan keras. Mereka menganggap Muhammad adalah orang gila. Bahkan pamannya sendiri pun, Abu Lahab, mengancamnya dengan keras. Peristiwa fenomenal ini dapat kita simak atau dapat kita sama-sama simak di Quran surah Al-Ahzab yang turun pada waktu itu. Inilah yang menjadi konsekuensi yang harus diterima Rasulullah SAW. Ia mesti kuat dan tabah dalam menjalani kewajibannya sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring berjalannya waktu, dakwah secara terang-terangan terus beliau lakukan. Bersamaan itu pula perlawanan dari pembesar Quraisy seperti Abu Sufyan, Abu Jahal, Umayyah dan Utbah bin Rabi'ah semakin gencar mereka musuhi. Mereka mulia musuhi secara diam-diam Rasulullah dan pengikutnya. Para pengikutnya dari kalangan kaum lemah dan tidak sering mendapatkan siksaan dan yang berat. Sedangkan Rasulullah sendiri, meskipun beliau mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib, tekanan demi tekanan tetap saja dialaminya. Mereka tidak lagi memandang bahwa Muhammad adalah anggota kabilah Ibn Hasim yang berkedudukan istimewa di kalangan Quraisy, sehingga ia harus dihormati dan dihargai. Hanya saja, tekanan mereka terhadap Rasulullah tidak serta-merta mereka lakukan secara terang-terangan dan terbuka. Mereka masih menghargai Abu Thalib dan para anggota kabilah Ibn Hasim lainnya. Itulah pembahasan mengenai strategi dakwah dan hambatan-hambatan dakwah Nabi di kota Makkah. Jadi apakah ada pertanyaan dari Bapak jelaskan materi ini? Oke, silakan bertanya. Bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya sungguh sangat bagus, yaitu mengapa suku Quraisy menolak dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW. Bagus pertanyaannya. Jadi dapat menjelaskan kenapa bangsa Quraisy itu sangat menolak dakwahnya Nabi. Pertama, karena mereka sangat fanatik terhadap ajaran nenek moyang yang sudah mereka arus selama ratusan tahun yang lalu. Meski Tuhan yang mereka sembah bisa dilemahkan dengan akal, sebab memang hanya benda mati, namun tradisi yang sudah terpelihara hingga ratusan tahun tersebut sudah dihilangkan. Alasan lainnya, mengapa bangsa Quraisy menolak ajaran Rasulullah SAW? Karena mereka beranggapan apabila mereka menerima ajaran Nabi besar Muhammad SAW, maka mereka akan kehilangan kekuasaan dan harus tunduk pada Bani Muthalib. Ketakutan ini menghantui kaum Quraisy, utamanya para bangsawan dan pembesar mereka. Alasan lain adalah kesombongan dan keangkuhan. Mereka tidak terima dengan konsep persamaan derajat yang menempatkan kedudukan mereka setara dengan orang miskin dan budak, juga para budak. Bagi mereka, kedudukan yang sama di hadapan Tuhan ini adalah sangat keliru dan mengusik ego mereka sebagai penguasa yang terbiasa hidup dengan kasta atau kedudukan yang lebih tinggi. Jadi itulah jawaban dari Bapak mengenai alasan dari bangsa Quraisy memusuhi dakwah atau menolak dakwah dari Nabi besar Muhammad SAW. Jadi itulah penjelasan Bapak mengenai strategi dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Dan pertama tadi menjelaskan tentang sejarah kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Jadi pada ini kita akan membagi kelompok. Satu kelompok itu 5 orang peserta didik atau 5 orang siswa, nanti akan berbagi per room. Jadi satu room itu sama dengan satu kelompok. Nah, satu room sama dengan satu kelompok. Jadi di dalam satu room itu ada terdapat 5 peserta didik. Jadi di dalam room itu Bapak akan mengadakan yaitu strategi belajar cerdas cermat. Jadi setiap kelompok siapa yang cepat dia akan mendapatkan nilai yang tinggi. Siapa yang cepat menjawab pertanyaan Bapak. Jadi harap didengarkan, harap diteliti, harap konsentrasi terhadap pertanyaan Bapak. Siapa yang cepat menjawab pertanyaan tersebut maka akan mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi silakan kalian konfirmasi undangan di Zoom kalian itu sudah bawa bagi. Jadi satu room 5 kelompok, satu room 5 peserta didik, satu room 5 peserta didik.
Room itu sama dengan kelompok. Jadi kalian silahkan masuk konfirmasi ke undangan Zoom kalian, otomatis kalian masuk ke room kalian. Yang mana situ ada teman-teman kalian. Oke, sudah masuk semuanya. Sekarang Bapak memberikan satu buah pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Jadi satu buah pertanyaan ini harus dijawab dengan cepat. Bagi siapa yang kelompok yang bisa menjawab satu pertanyaan dengan cepat dan benar, maka akan mendapatkan nilai tinggi. Jadi pertanyaannya adalah, apa saja hambatan-hambatan dari Rasulullah SAW dalam berdakwah di kota Mekah? Silakan. Oke. Kelompok 5 yang paling mengangkat tangan lebih dulu. Silakan jawabannya mengenai hambatan-hambatan Rasulullah saat berdakwah di kota Mekah. Silakan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hartinah dari kelompok 5 izin menjawab. Hambatan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah yaitu penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Bujukan harta, kedudukan dan wanita. Membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Mempengaruhi pimpinan tetangga untuk menolak kehadiran Islam atau orang Islam. Demikian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Jawaban dari kelompok 5 mengenai hambatan-hambatan Rasulullah saat berdakwah di kota Mekah, dan jawabannya benar. Selamat buat kelompok 5, akan Bapak beri nilai 100 buat kelompok 5 beserta seluruh peserta didik yang ada di kelompok 5. Oke, silakan kalian kembali ke room utama. Kita akan menyimpulkan isi dari materi pembelajaran pada pertemuan kedua ini yang membahas tentang sejarah kelahiran Nabi dan juga strategi dakwah Nabi di kota Mekah. Silakan kembali ke ruang utama kalian. Oke, sudah kembali ke room utama kalian. Room utama kita akan membahas tentang kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, tidak ada yang berani menyimpulkan. Bapak saja yang menyimpulkan. Jadi kesimpulan kita pada pertemuan hari ini yang mana akan membahas strategi dakwah dan juga kelahiran Nabi. Jadi Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal atau pada malam Senin. Nabi dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Abdullah dan ibunya yang bernama Siti Aminah. Di video yang Bapak sudah tampilkan tadi, kalian sudah menyimak tanda-tanda kemuliaan Nabi sebelum lahir kepada Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aminah yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala selama masih dalam kandungan. Dan juga strategi Nabi di kota Mekah ada dua, yaitu strategi secara diam dan strategi secara terang-terangan. Walaupun strategi ini mendapat halangan, rintangan dari bangsa Quraisy dan bangsa-bangsa Arab, bahkan dari paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Dan juga tujuan utama dakwah Nabi di kota Mekah adalah mengembalikan atau memurnikan atau mengubah keyakinan, kepercayaan bangsa Arab yang mana pada saat itu kita sudah jelaskan pertemuan pertama, yaitu bangsa Arab sebelum Islam ialah menyembah berhala, menyembah patung yang mereka buat sendiri. Jadi tujuan Nabi pertama di kota Mekah adalah memurnikan tauhid, yaitu menghilangkan kepercayaan menyembah berhala tersebut untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan utama dasar dari dakwah Nabi di kota Mekah adalah memurnikan tauhid. Jadi itu saja kesimpulan dari Bapak. Nah, jadi silahkan kumpulkan tugas-tugas kalian yang sudah Bapak beri di pertemuan pertama, dikirim ke WA. Nah, oke. Jadi pada pertemuan kedua ini Bapak kembali memberi tugas kepada kalian, yaitu silahkan tuliskan perjalanan hijrah Nabi ke kota Madinah secara ringkas 1 halaman di kertas portofolio, di scan, dijadikan bentuk PDF dan dikirim ke WA Bapak. Dikumpulkan terakhir di minggu depan.
Itu saja materi atau pembelajaran pada hari ini yang membahas tentang perjalanan dakwah Nabi di kota Makkah dan juga bagaimana sejarah Nabi dilahirkan. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Jangan kedingat untuk mengajarkan tugas kalian serta terus semangat belajar walaupun kita tidak bisa bertatap muka, walaupun hanya melewat daring atau online saja atau melewat Zoom saja. Semoga semangat kita tidak akan luntur. Dan Bapak ingatkan kembali lagi untuk menjaga kesehatan, tetap memakai masker dan jaga jarak apabila keluar rumah. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kedua ini. Di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang strategi dakwah dan perjalanan hijrah Nabi di kota Madinah. Di pertemuan ketiga nanti kita akan membahasnya. Jadi bacai dulu referensi atau buku yang membahas tentang sejarah Nabi di kota Madinah atau strategi Nabi di kota Madinah. Nanti Bapak tanyai di pertemuan ketiga. Itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Mohon hilap Bapak minta maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan ini. Dan juga semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Silahkan kalian untuk mengajarkan tugas kalian yang sudah Bapak berikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama, doa penutup belajar. Doa selesai. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.